Hwaseng juga terang-terangan menjelaskan bahwa ia sudah lama bersama timnya menguasai kota ini, menindas mereka semua dan membunuh siapapun yang tak patuh. Hal ini semata-mata untuk melampiaskan sakit hatinya yang sejalan dengan semua anggota tim karena dulu selalu ditindas. Pembicaraan pun ditutup dengan Hwaseng yang berbaik hati besok akan menjemput Tangsan untuk pergi ke pertarungan roh bergabung dengan tim Dewa Iblisnya. Keesokan harinya, semuanya pun berniat meninggalkan kota untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Tangsan memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama karena mengaku masih punya urusan. Pak Kepala Akademi yang sudah mengetahui tujuan Tangsan yang sebenarnya memberikan izin lalu menyuruh Xiaowu dan Master Xiao untuk menemaninya. Setelah perpisahan yang mengharukan, sisanya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ibu kota kerajaan Tiando. Namun belum jauh berjalan, mereka dikejutkan dengan kemunculan badai pasir raksasa yang disebabkan oleh amukan siluman roh di sana yang bernama Sukaku, seekor siluman roh padang pasir yang berwujud menyerupai seekor kambing. Akibat hal itu, semua orang pun panik dan berlarian kacau berusaha menyelamatkan diri. Begitu pula rombongan Sri Langke yang membuat mereka terpisah satu sama lain. Dai Mubai dan Ning Rongrong berhasil berlindung dengan masuk ke dalam sebuah rumah. Namun karena menyadari Su Ying yang masih terjebak di luar, Dai Mubai memutuskan untuk mencari dan menyelamatkannya. Singkatnya, berkat bantuan dari roh pelindung Ning Rongrong, Su Ying berhasil diamankan masuk ke dalam rumah. Sedangkan Oishike dan Mang Haojun bernasib kurang beruntung dengan badai pasir yang semakin dahsyat. Terlebih lagi, tekanan itu memicu kekuatan roh pelindung Mang Haojun lepas kendali dan justru menyerang siluman roh Sukaku. Beruntung Oishike dengan sigap berhasil menyadarkannya dan segera membawanya pergi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Tangsan dan Xiaowu berhasil selamat dengan berlindung di bawah puing-puing. Terlihat tak jauh dari mereka Hulena yang pingsan terombang-ambing oleh tornado tersebut. Dengan bantuan Xiaowu dan kekuatan roh pelindung tali akarnya, ia berhasil menangkap Hulena sehingga terhindar dari petaka tersebut. Hal ini menjadi kali keduanya ia diselamatkan oleh Tangsan, sedangkan yang pertama diselamatkan dari serangan kakak Dai Mubai. Ia pun berjanji akan membalas hutang budi ini suatu saat nanti. Di sana mereka kembali bertemu dengan si pemuda pembawa pesan dari kerajaan Tiando sebelumnya. Dari sini terungkap bahwa ialah yang bertanggung jawab atas badai pasir yang terjadi karena semalam ia telah menculik bayi siluman roh Sukaku sehingga sekarang membuat induknya mengamuk. Di waktu yang bersamaan, Hwaseng bersama tim Dewa Iblisnya datang menjemput Tangsan untuk bersama-sama pergi ke pertarungan roh. Namun saat tahu bahwa utusan kerajaan Tiando lah yang memicu badai pasir ini, mereka langsung menyerangnya dan menunjukkan kalau seluruh anggotanya memiliki setidaknya 4 cincin roh. Ketua tim Dewa Iblis bernama Mengli menyuruh si pembawa pesan untuk mengembalikan anak Sukaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika si pembawa pesan menolak, maka ia takkan segan untuk membunuhnya sekarang. Akan tetapi karena ia terlalu takut, Tangsanlah yang bersedia maju untuk menggantikannya. Sampai akhirnya dengan ditemani Xiaowu, ia pun memberanikan diri untuk membawa anak Sukaku untuk dikembalikan kepada induknya. Setelah anaknya kembali, seketika badai pun langsung menghilang. Setelah kembali, ternyata semua anggota tim Dewa Iblis sudah menunggunya dan mengungkapkan kekagumannya atas keberanian yang dimiliki oleh Tangsan. Sang ketua lalu menjelaskan sebagai langkah awal untuk mengikuti pertarungan roh dan bergabung dengan timnya, Tangsan ditantang untuk membunuh si pembawa pesan dengan tangannya sendiri. Jelas Tangsan dengan tegas menolaknya sehingga ketua tim yang kejam itulah yang turun tangan membunuhnya. Sontak hal ini membuat Tangsan tak bisa menahan emosinya lagi. Dengan tegas ia pun mengatakan sama sekali tak berminat bergabung dan justru menantangnya untuk bertarung di arena roh. Sebagai taruhannya, jika Tangsan menang, maka tim Dewa Iblis harus menghentikan penindasannya dan segera angkat kaki dari kota ini. Dengan penuh percaya diri, Mengli pun menyambut baik tantangan tersebut dan menyuruh Tangsan mempersiapkan diri bahwa pertarungan arena roh akan dimulai 1 hari lagi. Setelah tim Dewa Iblis pergi, para warga yang mendengar tantangan tersebut pun berdatangan untuk mendukung Tangsan karena kemenangannya memberikan harapan besar kepada mereka agar terlepas dari penderitaan yang selama ini mereka alami. Di sisi lain, ternyata Ning Rongrong dan Oishike juga mendengar pembicaraan Tangsan dan ketua tim Dewa Iblis sebelumnya. Lantas ia pun menceritakan kepada Master Xiao dan Pak Kepala Akademi.
Kemudian Master Xiao menjelaskan bahwa seluruh anggota tim Dewa Iblis adalah orang-orang kuat yang setidaknya memiliki 4 cincin roh. Kemungkinan satu anggotanya saja setara dengan kekuatan kakak Dai Mumbai yang levelnya jauh di atas murid-murid Akademi Sri Lanka. Ia pun menegaskan bertarung dengan mereka sama saja dengan bunuh diri. Diperlihatkan tak seperti biasanya, kali ini Master Xiao yang terlihat tidak peduli dengan ulah nekat Tang San, dan malah angkat tangan serta menyerahkan semua keputusan kepada para murid ingin terlibat atau tidak. Sebagai ketua kelas, Dai Mumbai ternyata sepakat dengan Master Xiao karena sudah jelas mereka sama sekali tak punya peluang untuk menang. Ditambah lagi fakta mengenai Tang San lah yang secara sepihak melontarkan tantangan itu sehingga yang lain tak harus ikut campur. Mendengar ucapan itu, Mang Hojun langsung panas dengan mengatakan kalau Dai Mumbai ini pengecut dan hanya takut mati. Alih-alih mematuhinya, Mang Hojun justru menantang Dai Mumbai untuk bertarung dengannya di luar. Setelah perdebatan panas tersebut, Dai Mumbai menerima ajakan Mang Hojun untuk menyelesaikannya berdua di luar. Akan tetapi bukannya berkelahi, Dai Mumbai justru berbisik bahwa apa yang ia katakan sebelumnya hanyalah sandiwara untuk membohongi anak-anak lain. Tentu saja setelah semua yang terjadi, urusan Tang San juga menjadi urusannya sehingga ia berniat membantu Tang San tanpa melibatkan yang lain karena masalah kali ini dinilai terlalu berbahaya. Tetapi Su Ying yang sudah cukup lama mengenal Dai Mumbai diam-diam mengikutinya dan menyatakan kalau ia juga siap ikut membantu. Sementara itu, diperlihatkan Tang San dan Xiao Wu mendatangi seorang pandai besi di kota tersebut. Ia kemudian meminta izin menggunakan alat-alatnya untuk menempa besi demi membuat senjata rahasia guna mengalahkan tim Dewa Iblis. Orang tersebut pun nampak tak keberatan meminjamkan alat-alatnya dan mengatakan bahwa ia tak butuh uang, melainkan hanya ingin Tang San menang. Singkatnya, setelah berhasil membuat beberapa senjata, bersama Xiao Wu, ia pun memutuskan untuk kembali ke penginapan. Di malam harinya, saat Tang San tengah berpikir keras untuk menemukan cara mengalahkan tim Dewa Iblis, ia dikejutkan dengan kedatangan seluruh teman-temannya yang ternyata bersedia membantu Tang San untuk bertarung bersama besok melawan tim Dewa Iblis. Dengan bersatunya mereka, jelas membuat Tang San bisa bernafas lebih lega sekarang. Ia pun lalu mendiskusikan rencana yang efektif, juga membagikan senjata rahasia yang mungkin akan berguna dalam medan perang nanti.